Kalau kita hidup saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan puji Tuhan. Mari kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita segera mulai ibadah kita angkat pujian kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu,
segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus, Allah yang baik, yang sungguh baik bagi hidup kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyatakan kemurahan-Nya lebih dari hidup, sehingga hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada. Layakkan kami semua Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami, ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, dan bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Mari Engkau curahkan urapan-Mu yang bagi hikmat otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Engkau percayakan berdiri menjadi salam berkat, sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan Tuhan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekinian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikos kegelapan di setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran membaros seadanya, roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Tuhan. Keluar darah Tuhan berkuasa, urah dalam sakra dalam mesin. Ambil alih ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah dari awal pertengahan ke akhirnya jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melahirkan dan habiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita memuliakan akan nama Tuhan. Kita bantu dari kita angkat puji besarkan nama Tuhan. Haleluya.
cara yang dimensikan kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Kita akan satu dia bersaksi terus sampai Tuhan datang. Swab antigen saya pada hari Kamis itu reaktif. Tapi puji Tuhan, kebenaran Tuhan dan firman saya pribadi, kalau disuruh karantina mandiri untuk sambil menunggu hasil swab PCR, karena swab PCR itu dilakukan hari Sabtu dan Minggu. Kalau PCR itu kita harus menunggu 3 hari. Dan puji Tuhan saudara, kalau hari Rabu itu sudah ada hasil dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih membela saya, memberikan kekuatan kesehatan serta doa-doa sidang jemaat Bapa Tuhan yang selalu mendukung kami, selalu sehingga kami diberikan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, itulah kesaksian saya yang tidak sempurna, dan saya kembalikan kepada Bapa puji-pujian. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, khususnya Bapak Anas, bagaimana pembelaan Tuhan dan hidup yang Tuhan beri kita yang mempermuliakan Tuhan bersama-sama beribadah dengan kita. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan kita. Mari jemaat Tuhan tempat ini dan di rumah, kita siapkan kehidupan kita membawa persembahan
segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada pagi yang indah ini Tuhan, seberapa kami anak-anak-Mu Tuhan bersama hamba-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan kami bersama-sama untuk memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hanyalah itu yang dapat kami perbuat untuk membalas segala kasih-Mu Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa dalam surga, seberapa pujian yang kami sudah persembahkan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Bahkan kesaksian daripada anak-Mu Tuhan yang senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi satu korban yang berbau harum yang dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, tiba saatnya Tuhan Yesus kami rindu memberikan korban pertama Tuhan sebagai tanda ibadah kami pada hari ini Tuhan. Namun sebelum kami memberikan kepada Tuhan, Engkau suci kuduskan kehidupan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh berlayak memberikan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Seberapa tangan-tangan yang memberikan Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan dalam segala mata pencarian kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh pakai untuk kelangsungan hidup kami, bahkan untuk peribadah kerajaan di muka bumi Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan manakala kami rindu memberikan kepada Tuhan, ada satu kuasa kegelapan yang di setan yang tidak senang melihat kami untuk memberikan korban pertama, yang coba menarik damai sejahtera dalam kehidupan kami, yang coba menaruh pikiran dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati memanggil nama yang berkuasa. Kami ikatkan patahkan tolak tengkan cukkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita bawa persembahan kita sebagai tanda syukur ibadah kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian. Berilah yang baik. Sebab Tuhan yang sudah memberi bersyukur kepada Tuhan. Saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih meminta Tuhan supaya Tuhan Tuhan kita melakukan firman. Kita angkat satu pujian doa. Ku yakin saat kau berfirman,
hari ini Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan pujian dan syukur kami kepadamu buat setiap anugerah kemurahan baik kehidupan kami. Kami masih ada sehat kuat sampai saat ini Bapa. Waktu kesempatan Tuhan beri untuk kami beribadah kepada pagi hari. Terima kasih Bapa. Kami sudah banyak memuji muliakan nama, mendengarkan kesaksian anak dengan kebaikan kemurahan baik kehidupannya. Kami sudah memberikan korban persembahan kami, bahkan anak-anak yang mengembalikan milikmu. Biar apa yang kami lakukan Bapa, biar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati, Yesus korban bakaran di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kembalikan urapan yang baru terhadap para pelayan-pelayan anak-anak mengambil bagian pelayanan pada pagi hari ini Tuhan, baik sebagai MC, pimpinan pujian, demikian pun singers, pemain musik, juga selain Tuhan berkati kehidupan mereka, tambahkan urapan yang baru dalam kehidupan mereka, pagi kehidupan mereka menjadi berkat-Mu, berkati mereka dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pelayanan mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama dan saat ini Bapa kami rindu sedangkan dengan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan kami sadar bahwa kami butuh firman-Mu. Terkhusus di hari-hari terakhir ini Tuhan kami sangat membutuhkan firman-Mu. Kami menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, akan menjadi petunjuk buat hidup kami, supaya kami selalu membawa hidup kami berlayak berkenan memuliakan Engkau. Saatnya berfirmanlah bagi kehidupan kami, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu terkhusus yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat dan kebenaran-Mu pada pagi hari ini Bapa. Buka ungkapkan kehendak-Mu, apa yang Tuhan-Mu sampaikan bagi kami pagi hari ini, menguatkan kami, mengajar, membentuk kehidupan kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap roh yang jatuh di setan coba mengganggu persekutuan kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan berbagai macam bentuk cara ya Tuhan. Kami satukan hati seberapa kami yang ada, kami undang dalam penuh kuasa mempatahkan, hancurkan, rembukan segala kuasa rancangan pekerjaan yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan beri, kami keluar dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ibadah kami sebenarnya kami terpertaruhkan dalam tangan-Mu. Mari terus mengurapi memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap sambut firman. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama silakan kebenaran firman Tuhan. Kita terpuji yang firman Tuhan tidak berubah, dan mulai yang selanjutnya kita serahkan kepada hamba-Nya Ibu Wanda. Tidak berubah. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saya mengucapkan turut berduka cita buat Ibu Tresia ya, di mana suaminya telah dipanggil oleh Tuhan. Saat itu saya melihat di FB waktu dia katakan tolong dukung dalam doa, suaminya masuk rumah sakit. Dia kena hipertensi, saudara. Ternyata satu malam dia di rumah sakit dan dia dipanggil Tuhan secara pribadi. Dan di situ memang waktu dia tensinya naik, dia kejang-kejang. Dan ternyata waktu di CT scan ada darah di kepala, ya. Dan itulah panggilan Tuhan tidak terduga dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa menjamin kehidupan kita bahwa kita masih hidup ini hari, besok, lusa, dan seterusnya? Hanya Tuhan yang menentukan hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sejak kita bangkit berdiri dan kita buka Alkitab kita. Roma
Roma pasal 12 ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang tidak asing bagi saya dan saudara, tetapi kita belajar, ya. Karena semalam saudara saya mau belajar, tapi sepertinya tidak bisa karena saya selalu mengantuk. Jadi saya katakan saya tidur dulu, dan Tuhan bangunkan saya jam 4. Disitulah saya belajar dan Tuhan memberikan saya suatu ayat ini, Roma 12 ayat yang pertama. Dan kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Silakan duduk. Saudara, firman Tuhan saat ini datang dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita harus memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Saudara, sebenarnya keselamatan itu diperuntukkan hanya kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel selalu menolak apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Akhirnya keselamatan pun diperuntukkan buat saudara dan saya. Kita bersyukur. Untuk itu firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Kemurahan Allah dalam kehidupan saya dan saudara. Dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, persembahan yang hidup itu persembahan yang bagaimana? Yang hidup itu orangnya bisa bergerak. Yang hidup orangnya bisa beraktivitas. Orang yang hidup bisa mendengar. Karena kenapa? Persembahan yang hidup yang Tuhan mau, yang bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang mati. Tidak. Tetapi persembahan yang hidup. Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, benar-benar kita persembahkan kehidupan kita yang hidup. Jangan saudara, kita dikatakan hidup, tetapi ketika kita datang di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita bagaikan orang yang mati. Kenapa saya katakan orang yang mati? Karena di dalam beribadah, pikiran saudara tidak tertuju kepada ibadah, tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara memuji Tuhan, tetapi pikiran saudara ada di tempat lain. Saudara mendengarkan firman Tuhan, tetapi pikiran saudara ada di tempat yang lain. Tetapi Tuhan mau benar-benar dalam kehidupan kita bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau di dalam tabernakel saudara, di situ dikatakan bahwa persembahan yang hidup itu yang bagaimana? Yaitu ada tingkat pertama sampai dengan tingkat yang keempat, di mana itu harus mendengar, percaya, menyesal, bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan dan menerima baptisan air. Itu adalah persembahan yang hidup. Karena kalau kita baca dalam Kisah 2, Kisah pasal 2, Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Percaya, mendengar, percaya, menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya menerima baptisan. Saya bersyukur, saudara, buat anak kami Felix, dia sudah menerima baptisan. Selama ini saya selalu katakan, Felix, engkau harus dibaptis. Tapi dia selalu katakan, nanti di Makassar baru saya dibaptis. Itu perkataannya. Dan pernah saya buat suatu inspirasi rohani. Saya katakan, Tuhan, biarlah di awal Juni ini saya mendapatkan mujizat daripadamu. Doa saya dikabulkan. Tuhan tidak menjawab di awal Juni, tetapi justru Tuhan menjawab di akhir daripada bulan Juni. Dan saya katakan bahwa saya berdoa, Tuhan, kapan kira-kira anak saya yang menerima baptisan? Karena orang mau menerima baptisan itu tidak bisa dipaksa. Ada dari kemauannya sendiri. Jadi saudara, itu malam tiba-tiba dia merasa, waktu saya lihat, mana Felix tidak tidur, kemana dia? Saudara, ternyata dia rasa bahwa dia sesak, tidak bisa bernafas. Jantungnya berdebar. Dia katakan, kenapa saya tiba-tiba kayak sesak? Jantung saya berdebar. Jadi saudara, saya bangun duduk dulu. Saudara, langsung dia sampaikan, ada pernah nasar saya. Nasar apa? Saya pernah juga alami waktu di SMA. Waktu saya alami, saya katakan, Tuhan, kalau kau sembuhkan saya akan dibaptis. Saudara, dia ingat dengan nasarnya. Tuhan, ingatkan kau nasarmu. Kau telah bernasar kepada Tuhan, dan apa yang kau alami pernah, Tuhan ulangi supaya kau ingat nasarmu. Ketika kau bernasar, jangan kau menunda-nunda. Karena kadang Tuhan mengingatkan kepadamu untuk mau melakukan apa yang menjadi nasarmu. Lebih baik tidak usah bernasar ketimbang kau bernasar tetapi engkau tidak menepatinya. Dan saya bersyukur, saudara, dia menerima baptisan bukan karena orang tuanya yang paksa, tetapi karena kemauannya sendiri. Dan saya bersyukur untuk itu. Untuk itu saya katakan, ketika engkau menerima baptisan, engkau meninggalkan kehidupanmu yang lama, semuanya itu dikubur, dan jangan lagi engkau menoleh ke belakang. Jangan lagi ketika sampah-sampah itu yang kau buang, engkau pungut kembali sampah-sampah itu. Tetapi biarkanlah apa yang engkau sudah buang, tinggalkan dan menuju ke depan. Bagaimana hidupmu, kau harus memperbarui kehidupanmu untuk belajar kebenaran dan mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Karena ketika engkau menerima baptisan air, engkau pun akan menerima baptisan api. Ada proses-proses yang engkau hadapi dalam kehidupan. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, biarlah kita benar-benar mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau persembahan yang hidup itu kita persembahkan di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel pada saat dia mempersembahkan korban, adakah dia membawa persembahannya bangkai yang dibawa, saudara? Tidak, tetapi harus hidup. Persembahan yang hidup, demikian kehidupan saya dan saudara. Betul-betul persembahan yang hidup yang harus kita berikan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan
itu adalah baru jalan keselamatan dalam kehidupan. Belum final. Banyak orang berkata, saudara, oh ketika saya sudah menerima baptisan, saya sudah menerima keselamatan. Tidak, baru jalan. Saya katakan sama Felix waktu di konseling, saya sampaikan firman, engkau terima baptisan, itu baru jalan keselamatan. Di jalan, saya kasih contoh, ketika engkau berada di jalan, di sana ada keselamatan. Di jalan itu masih banyak terkadang binatang buas, masih banyak lubang, masih banyak batu-batu kerikil yang harus engkau lewati. Apakah engkau bisa jalan terus? Ataukah engkau tetap berada di tengah? Ataukah engkau mundur? Itu baru jalan. Makanya engkau harus berusaha bagaimana supaya engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan baptisan itu merupakan simbol. Jangan karena pada saat itu merasa terjepit sampai-sampai engkau melakukan, oh saya mau dibaptis. Jangan. Tetapi benar-benar ketika kita menerima baptisan itu benar-benar kita merasakan bahwa Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan saya, saudara. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita benar-benar mempersembahkan kehidupan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa kita sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan dosa. Tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita, bagaimana caranya untuk kita selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lanjut, saudara yang kasih dalam Kristus. Di situ dikatakan tadi, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Setelah persembahan yang hidup, Tuhan mau juga kita persembahkan hidup kita yang kudus. Yang kudus itu berada di ruang kudus. Berada tingkat 5 sampai dengan tingkat yang ke-6. Di mana, saudara, persembahan yang kudus itu tidak bercacat. Persembahan yang kudus itu tidak sakit. Tetapi persembahan yang kudus benar-benar kita persembahkan yang gemuk, yang tabung, yang betul-betul yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita persembahkan kehidupan kita. Karena orang yang kudus yang mampu melihat Tuhan. Persembahan yang kudus yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu benar-benar kita berikan di hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika kita sudah menerima daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita percaya Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Roh Kudus senantiasa berbicara dalam kehidupan saya dan saudara. Karena kenapa? Daging kita ini lemah, saudara. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, itulah yang senantiasa mengingatkan kehidupan kita, memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Dia memberikan kita penghiburan. Bersyukur Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dulu waktu saya belum merasakan yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya merasa biasa-biasa saja. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan saya, bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya teringat, saudara, waktu teman saya, waktu kursus dia kerasukan, waktu kami kasihkan makanan, dia bilang, saya yang mau berdoa. Tidak, jangan dia yang berdoa, kita yang berdoa. Saudara, kita doakan makanannya, kita doakan minumannya. Saudara tahu, ketika dia makan, ketika dia minum, dia merasa muntah-muntah. Karena kenapa? Karena ada kuasa kegelapan dalam kehidupannya. Itulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terkadang Roh Kudus selalu mengingatkan kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita harus pegang dengan suara Roh Kudus. Terkadang memang keinginan daging itu selalu berbicara kehidupan kita. Ada juga Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita lebih senang supaya keinginan daging itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak berpegang kepada apa yang menjadi mau
Untuk itu saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima baptisan, persembahan yang benar kita berikan, lalu kita menerima Roh Kudus yang hidup, yang kudus itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena disitulah Roh Kudus yang senantiasa saudara bagaimana mengerjakan firman Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena kehidupan manusia itu bagaikan kain lara, kain kotor, kain lak. Tidak ada orang yang saudara dikatakan orang itu kudus, tidak ada manusia yang kudus. Tetapi Tuhan mau mengerjakan kekudusan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau di dalam ayat Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima Roh Kudus itu, jangan kita lagi serupa dengan dunia. Saudara, saat-saat sekarang iblis bekerja keras. Pada saat ini, saudara, tadi malam saya katakan, hambanya saya bermimpi. Ketika saya membuka pintu, saudara, saat itu hari, bukan malam ya, hari itu siang. Saya buka pintu, kenapa langit menjadi gelap? Saya bilang, kenapa langit menjadi gelap? Jadi langit itu gelap. Ternyata dia gelap, saudara. Ada seperti kalau kita lihat dari jauh dikatakan awan gelap. Jadi awan gelap itu menutupi daripada udara, dia angkasa. Dan saudara, saya melihat lebih dekat lagi. Apakah itu asap yang gelap atau kabut yang gelap? Tidak, saudara. Setelah saya melihat lebih dekat, ternyata itu adalah binatang kecil-kecil. Ya, kalau kita lihat dari jauh, dia binatang kecil-kecil yang begitu banyak sekali, sehingga dia menutupi daripada langit itu. Saya katakan, iblis bekerja keras. Saat-saat sekarang, untuk itu saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan lagi kita bersantai-santai, karena iblis bekerja keras. Kenapa dia bekerja keras? Karena dia ingin menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Dia ingin membuat anak-anak Tuhan malas lagi beribadah kepada Tuhan. Dia menginginkan anak-anak Tuhan tidak mempunyai kerinduan untuk mau melayani Tuhan. Tidak ada kerinduan lagi untuk mau bersekutu di hadapan Tuhan. Sekarang iblis bekerja keras. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan itu jatuh. Benar dikatakan bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa hanya sedikit yang dipilih? Karena mereka tidak lolos pada saat pengujian-pengujian yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Banyak yang jatuh. Kenapa mereka tidak kuat? Karena mereka tidak bersekutu di hadapan Tuhan. Kurang bersekutu, kurang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau utamakan Tuhan dalam kehidupan. Saudara, kalaupun ada ibadah pagi dan saudara tidak bekerja, jangan katakan dalam dirimu, atau mungkin kau sedang tidur, sebentar sore bisa ibadah, masih mengantuk. Saudara, itu mengecewakan Tuhan. Karena kenapa? Engkau mengutamakan keinginan dagingmu ketimbang engkau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan. Ingat, nafas hidupmu siapa yang punya? Hidupmu siapa yang punya? Untuk itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Persembahkanlah hidupmu yang benar-benar di hadapan Tuhan, yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan. Untuk itu saya katakan bahwa kenapa Tuhan katakan berjaga-jaga
jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Saya katakan daging itu lemah. Kenapa saudara? Karena kita masih manusia daging. Kita masih mau mengerjakan keinginan daging kita. Contoh kecil saja, jika Tuhan membangunkan kau untuk beribadah Biston, tetapi kita katakan, Tuhan saya masih mengantuk, Tuhan sebentar lagi Tuhan. Itu keinginan daging. Keinginan daging kita lebih kuat daripada keinginan roh. Terkadang Tuhan berkata, layani aku. Tuhan, saya belum bisa layani engkau Tuhan. Saya belum tahu apa-apa. Saudara, terkadang kalau Tuhan katakan layani aku, artinya Tuhan mau mampukan kita. Jangan kita berkata, Tuhan saya tidak tahu Tuhan. Saudara, ketika Tuhan katakan layani aku, Tuhan akan berikan kau kemampuan. Walaupun kita berkata, Tuhan suara saya ini pas-pasan, tapi Tuhan katakan, jika ada urapan Allah dalam kehidupanmu, maka suaramu itu tidak pas-pasan, saudara. Coba rasakan. Kalau saudara memuji Tuhan, saudara rasakan hadirat Tuhan, saudara merasakan bagaimana ketika saudara melayani Tuhan dengan pujian, saudara betul-betul merasakan suara saudara itu tidak biasa-biasa saja. Karena kita benar-benar mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bersyukur saudara, saat ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan berkat oleh Tuhan. Kita syukuri kepada Tuhan. Jangan sia-siakan pelayananmu di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan masih berikan kita kesempatan. Bekerjalah selagi hari masih siang, karena jika malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya katakan tadi, tidak ada yang bisa tahu bahwa umurnya, apakah umur saya sampai 100 tahun, ataukah umur saya 70 tahun, tidak ada yang bisa terkasih sampai di mana umurnya. Tapi berbahagialah orang ketika dia dipanggil Tuhan, dia hidup benar, dia mau melayani Tuhan, dia setia di hadapan Tuhan. Saya percaya keselamatan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Janganlah kita mati dalam kesia-siaan. Tetapi biarlah ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah memberikan buah yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan saya katakan kepada saudara dalam kehidupan saya dan saudara, saya katakan, Tuhan, seberapa lama Engkau pakai saya Tuhan, seberapa lama umur yang Kau berikan kepada saya Tuhan, biarlah saya tetap mau setia dalam melayani Engkau. Karena kenapa? Karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa mampu berikan kepada Tuhan? Tuhan tidak butuh, saudara. Kalau kita katakan, Tuhan, saya punya uang, saya berikan saja uang, tapi jangan hidup saya. Tuhan tidak butuh itu. Tuhan kaya. Tapi Tuhan katakan, persembahkanlah dulu tubuhmu, persembahkanlah dulu hidupmu, yang betul-betul hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita persembahkan kehidupan. Karena dikatakan di situ, karena itu adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan saudara, yaitu kita berada di ruang Maha Kudus. Ketika sudah berkenan di hadapan Tuhan, sehingga saudara, saya bukan ya, saudara menjadi gereja pengantin. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Jangan santai-santai. Saya percaya saudara, Tuhan mengizinkan virus corona ini adalah suatu bentuk proses dalam kehidupan kita. Ini juga berbentuk suatu ujian dalam kehidupan saya. Apakah dengan adanya virus corona ini saudara tetap setia di hadapan Tuhan? Apakah dengan adanya virus corona ini saudara tetap berdoa di hadapan Tuhan?
dengan adanya virus corona ini Tuhan, Engkau selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu adalah bentuk ujian dalam kehidupan saya dan saudara. Apakah dengan adanya virus corona ini saudara masih mempunyai kasih? Karena dikatakan firman Tuhan bahwa detik-detik kedatangan Tuhan, kasih itu sudah menjadi tawar. Jadi saudara yang kasih dalam Kristus, untuk itu Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mau persembahkan kehidupan kita benar-benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Tentu kita semua mau disempurnakan. Ketika kita ingin disempurnakan, serahkan dirimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membentuk kehidupanmu sehingga engkau menjadi bejana yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena engkau tidak akan bisa mencapai kesempurnaan itu ketika engkau tidak memberikan hidupmu kepada Tuhan. Bagaimana kesempurnaan itu bisa dikerjakan sedangkan engkau tidak mau terima panggilan Tuhan dalam kehidupanmu? Engkau tidak mau menerima. Ketika Tuhan menegur hidupmu, engkau tidak mau menerima. Ketika Tuhan ingin membentuk hidupmu, engkau tidak mau terima. Bagaimana mungkin kesempurnaan itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin pembentukan itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin bejana itu bisa terjadi menjadi bejana yang indah? Semua butuh proses. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita. Untuk saat-saat sekarang ini, kita selalu mau bersekutu di hadapan Tuhan, memberikan kehidupan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Anda. Puji Tuhan saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kehidupan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita berlutut semua, kita membuka hati kita saudara untuk berikan yang terbaik pada Tuhan. Sebab waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara saya itu sangat berharga. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Yesus. Kami mau sanjung Engkau hari ini. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan di tengah-tengah penyembahan. Haleluya Yesus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan mau Anda dan saya tetap kuat di dalam Dia. Dan hanya di dalam Tuhan kita bisa kuat. Itulah sebabnya Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya hari ini. Persembahkan tubuhmu, persembahkan hidupmu, jiwa dan rohmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Momen hari ini adalah hal yang paling penting bagi hidup kita. Setiap waktu yang masih Tuhan berikan adalah kesempatan yang berharga untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Mari kita mau buka hati kita, saudara, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran sebagai persembahan yang terbaik, yang terindah yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Karena tidak selamanya, saudara, ada kesempatan Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat ini. Amin. Sebab Engkau imam bersamaku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain yang ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini. Undang hadirat Tuhan. Roh Kudus hadir dalam penyembahan. Sama kami hari ini, Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain yang ku sekali lagi tanpa musik, ku sanjung Engkau di tempat tinggi Tuhan. Ku sanjung. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman bagi kami, tanamkan mantraikan pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan kami mengaplikasikannya. Tiba saatnya kami merendahkan diri itu menyembah-Mu. Bungkan roh dengan roh kami. Nyalakan kaki diamku, bangkitkan kami Roh Kudus. Dewasakan kami. Penuhkan anak-anak dengan Roh Kudus-Mu. Kalau ada kaki kuasa kelapan setan roh yang mengganggu kami, patahkan dalam nama seluruh darah Kudus berkuasa. Ura dalam sakra Kudus-Nya. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Nyanyikan dalam roh. Wisna, 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 my Wisna, 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 my Wisna. Mari sembah Tuhan. Ya Namo, Urana Nama Sakana, Ya Namo, Urana Namo, Urana Nama Samarana. Urana
Jangan sampai selamat
Ya Maranatha, sampaikan saya, kuduskan kita. Keluar kuasa telaga dalam nama Yesus. Dalam sakra dalam Yesus. Sampaikan suaramu Tuhan. Nyatakan kuasa dalam. Berbicara bagi kami hari ini. Semua dalam penyembahan. Roh Kudus saat ini cuma tengah penyembahan. Saparanala sakra. Sakranala saparanala. Ya Tuhan kuatkan kami. Kuduskan hati kami. Nyatakan kuasa. Kuduskan diri. Sakranala. Urranala sakranala. Kita tetap dalam hadirat Tuhan dengan suara perlahan. Kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Hari ini adalah konsolidasi yang Tuhan nyatakan bersama. Sapara dalam sakranala. Biarkan dia pribadi lepas pribadi. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah kau hari ini. Sapara dalam sakranala sini. Minta kekuatan dari Tuhan hari ini. Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Ranamu ya Ranalamu Siborunalamu Sakranalamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terindah. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan saudara dan saya, Tuhan punya maksud dan rencana yang indah. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan Tuhan, sesuatu terjadi bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan.
Segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi, Engkau punya maksud dan rencana yang indah. Ajar kami menanti waktu-Mu yang indah itu Tuhan, yang Engkau kerjakan bagi hidup kami. Karena seringkali apa yang menjadi mau kami belum tentu menjadi mau Tuhan. Tapi apa yang menjadi mau dalam hidup kami, biarlah dengan merendahkan diri kami melakukannya Tuhan. Terima kasih hari ini buat firman-Mu. Terima kasih buat suara nubuatan, suara-Mu Tuhan, yang Kau telah perdengarkan di tengah-tengah hidup kami. Itu sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hari ini kami rindu berdoa sifat kepada Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jatuh di setan orang kuat roh tertinggal, yang coba mendorong kami naik ke hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan. Yang di dalam terus keluar darah tulis berkuasa. Uradalah sakra dalam sirka besi. Hamba berdoa Bapa, bagi pekerjaan kami yang ada di Surato, Engkau bela pekerjaan-Mu Tuhan. Kalau Engkau mempercayakan kami hidup di tengah pandemi, kami percaya Bapa, bahwa itu adalah merupakan sebuah kehormatan yang Kau percayakan bagi kami. Lebih khusus bagi pekerjaan-Mu Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Pertambakan jijik yang baru datang menjelekan Tuhan. Jijik yang sudah malas, sudah jatuh, meninggalkan Engkau, kasihani hidup mereka Bapa. Tarik mereka kembali dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka kembali datang kepada-Mu Bapa, memuji muliakan nama Tuhan. Tempat ibadah dan pastori Tuhan berkati. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Engkau yang menaruh kami di tempat ini, Engkau juga yang akan berkedaulatan untuk memplaningkannya, untuk menyatakan yang terbaik. Bapa, hamba berdoa buat progres yang akan dilakukan bagi tempat ini. Tuhan campur tangan, memberikan yang terbaik semua Tuhan. Berkati Pak Elia dan tim, mampukan mereka bekerja Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan di setan roh jahat coba mengganggu, roh yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus keluar. Darah tulis berkuasa. Uradalah besar dalam besi. Kami berdoa Bapa bagi hamba-Mu Ibu Teresia yang suaminya kemarin Kau telah panggil secara pribadi. Tuhan, Engkau yang melukai, Engkau pula yang mengubah. Kuatkan hamba-Mu bersama anak-anak yang ditinggalkan. Biarlah dia tetap tegar, kuat Tuhan, karena Engkau ibadah penghiburan, ibadah pelepasan jenazah. Biarlah semua berjalan baik dan lancar. Nama Tuhan dipuji berulang. Berdoa buat kami semua yang hadir pada hari ini. Segala masalah persoalan kami, biarlah berikan jalan keluar yang terbaik. Dan mampukan kami tetap terus mengiring melayani Engkau. Mampukan kami tetap kuat di dalam Engkau, karena kami sudah berada di penghujung akhir zaman. Kekuatan iblis roh jahat yang ada di udara, yang coba mengintervensi, yang coba mengintimidasi, yang coba mengganggu kehidupan rohani kami, pelayanan kami, dan semua aktivitas hidup kami. Kami dikatakan Roh Kudus, kami patahkan tolak. Di dalam nama Yesus keluar darah Yesus berkuasa. Uradalah besar dalam si. Pak Colin, Bu Rida dan Grace di New Zealand. Tuhan berkati keluarga ini, jasmani dan rohani, pekerjaan bisnis, lebih khusus hidup rohani mereka memuji muliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga seragus buat mujizat, dan jika Engkau kendaki akan menempuh hidup yang baru dalam pemberkatan nikah pada tanggal 3 bulan 7. Tuhan beracarkan pertanyaan, sehingga pemberkatan nikah dan resepsi yang akan dilaksanakan di Hotel Max One Makassar Tuhan, itu semua berjalan baik dan lancar oleh karena Tuhan. Demikian pula ibadah pranikah. Perlindungan Tuhan menyertai hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang akan ke sana dan juga para keluarga, sehingga ditibakan dengan selamat. Berikan cuaca yang terbaik. Kami belum memerlukan hujan di hari-hari itu. Berikan ke tempat yang lain kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kalau ada kuasa kegelapan di setan, roh jahat, roh sabotase yang coba mengganggu, akan patahkan di dalam nama keluar darah Tuhan berkuasa. Uradalah besar dalam sini. Kami berdoa menyerahkan Tuhan kehidupan Bella Yaris dan Rama yang ada di Boldovi, mujizat Kese Karen yang ada di Makassar,
Ibu Ludi, Pak Daniel, dan juga Gerald. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan Ibu Sifra dan Kendrick yang ada di Mamuju. Pelihara, lindungi, sertai anak-anakmu. Di tengah pandemi ini mereka berada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Memujilah nama Tuhan. Keluarga kami yang belum datang kepada Engkau, jamah mereka datang. Yang sudah datang, kuatkan iman pengharapan mereka. Terima kasih buat kemuliaan yang Engkau kerjakan bagi kehidupan Pak Hans. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau hadir bagi kehidupan jemaat GKI Surako dalam pekerjaan mereka, baik sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang yang lain. Tuhan berkati. Mereka bukan menjadi ekor, tapi mereka menjadi kepala. Hotel Francisco akan semakin diberkati oleh Tuhan dalam semua proyek yang akan terbuka di tahun ini dan tahun depan. Maka berkat Allah akan terus mengalir sehingga Hotel Francisco tetap eksis. Itu semua karena Tuhan. Berkati Pak Berlin, Ibu Marta, Bella, Edwin, dan Rafael, dan pakai keluarga ini dalam melayani Engkau, dalam mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kehidupan daripada Tuhan akan PT Vale dan semua kontraktor yang ada. Tuhan berkati segala planning, lebih khusus untuk pembuatan smelter yang ada di Moldovi, pembuatan smelter yang ada di Pomolaan, dan Tuhan Yesus perluasan smelter yang ada di Surako. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa ini rencanamu bagi daerah ini, bagi daerah Moldovi dan Pomolaan. Engkau berencana kalau ada iblis setan roh jahat yang coba mengganggu segala planning project PT Vale, kami hancurkan, patahkan di dalam nama terus keluar darah Tuhan berkuasa. Uradala sakra dalam sini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi kehidupan daripada bangsa negara kami. Engkau hadir. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Engkau solusi yang terbaik. Dan Engkau beracara juga bagi pemerintah kami Kabupaten Luhut Timur. Dan biarlah semua pemerintah kami yang adalah wakil-Mu Tuhan, mereka mampu untuk mengandalkan roda pemerintah. Nama Tuhan dipuji terbelakang. Untuk program pemerintah 1 juta vaksin setiap hari, dalam nama Yesus Engkau beracara sehingga bila vaksinasi akan berjalan baik dan lancar. Untuk Luhut Timur yang ditargetkan 1000 vaksin setiap hari, Tuhan beracara campur tangan sehingga semuanya berjalan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami memohonkan kepadamu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Di tengah-tengah ibadah kita jika ada pernyataan Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat nubuatan ya, di mana diperlihatkan ada 2 wadah, satu wadah yang agak pendek dan satu wadah yang agak tinggi. Dan wadah yang pendek ini penuh dengan air. Kemudian ada sendok yang terbuat dari emas, mengambil air yang di wadah pendek ini, memberikan kepada wadah yang tinggi ini. Karena wadah yang tinggi ini kelihatannya dia dalam, tetapi tidak ada airnya. Gitu. Yang kedua, di mana pada saat didoakan Ibu Teresia, di mana diperlihatkan kayu ini sudah berbentuk bulat, tetapi kayu ini diukir. Jadi ada pisau yang mengukir sehingga dia berbentuk ukiran. Ya, puji Tuhan. Jadi di tengah-tengah penyembahan tadi, wadah yang pendek dan tinggi itu adalah berbicara hidup anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi saya sudah sampaikan kemarin dalam doa puasa bahwa dikala karya-karya Roh Kudus itu hadir, karena karya Roh Kudus itu terbagi 3, karena ada 9 karya Roh Kudus. Tapi yang hadir di tengah-tengah penyembahan kita dalam ibadah kita 1 Korintus 14 ayat 26-33 adalah karya pernapasan gereja pengantin. Dan salah satu karya pernapasan gereja pengantin yang hadir adalah karya pernubuatan. Jadi saya bersyukur saudara Yemima dipakai di dalam hal pernubuatan hari ini. Dan juga saya berdoa untuk saudara Francisca bisa dipakai juga untuk menyampaikan apa yang menjadi mau dan isi hatinya Tuhan. Karena karya pernubuatan
kemudian khotbah, penyampaian firman itu nilainya sama, ya, nilainya sama. Sama juga dengan menafsirkan bahasa roh, itu semua mempunyai nilai yang sama. Artinya Tuhan sementara berbicara bagi kita. Dan saya mau jelaskan tadi apa yang disampaikan oleh Tuhan sangat jelas, bahwa Tuhan mau menyatakan kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Karena tidak ada yang tersamar. Ibrani 12 ayat 13 bagian B, tidak ada yang tersamar di hadapan Tuhan. Tadi secara dicetil oleh Ibu Gembala dalam khotbahnya, Ibrani 12 ayat 14 bagian B, hanya orang yang kudus dapat melihat Tuhan. Jadi mari, kita sudah berada di bumi akhir zaman. Berapa kali penglihatan dan juga mimpi diperlihatkan bagi tempat ini, saya terlalu yakin dan percaya Tuhan membela. Karena pada waktu terjadi gempa dan juga di tempat yang lain dari tempat ibadat pastori ini sudah pada tenggelam, hanya di tempat ini yang aman. Dan kemudian yang disampaikan oleh Ibu Gembala, bagaimana di awan itu binatang-binatang yang kecil. Saya diingatkan Tuhan waktu disampaikan Ibu Gembala itu sama dengan Keluaran 10 ayat 15. Jadi tulah yang ke-8 yang diizinkan Tuhan kepada kehidupan orang Mesir, Firaun dan orang-orang Mesir pada saat itu, salah satunya tulah yang ke-8, Keluaran 10 ayat 15, itu adalah belalang. Dan waktu belalang itu Tuhan izinkan masuk ke daerah Mesir, maka itu dia menutupi matahari sehingga terjadi kegelapan. Jadi matahari, Mazmur 84 ayat 12 itu berbicara Allah Bapa, kebenaran, ya. Jadi saudara, iblis sesuai dengan Efesus pasal yang ke-6, udara iblis kuasai. Itulah sebabnya sebelum Tuhan Yesus menjemput para mempelainya, maka anarkis di udara, iblis setan, sesuai dengan tingkatannya yang selalu saya sampaikan, itu dibersihkan terlebih dahulu. Jadi iblis dicampakkan dulu, jatuh ke bumi, supaya udara itu bersih. Karena tidak akan terjadi penyingkiran gereja. Mazmur 37 ayat 34 dan Wahyu 12 ayat 6 dan ayat 14, kalau udara belum dibersihkan. Itulah sebabnya kenapa kita berdoa syafaat. Dalam hal kita berdoa perlu ditengking penghulu-penghulu di udara, roh jahat iblis setan, karena iblis masih menguasai udara. Itulah sebabnya saudara, mari kita banyak berdoa. Saya percaya kalau diberikan lagi mimpi kepada Ibu Gembala hal demikian, berarti itu menjadi sebuah awasan, ya, bagi kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, supaya kita bisa banyak mengalami Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita. Seperti anak saya Felix, saya saudara sudah banyak menyampaikan firman, tapi waktu Tuhanlah yang indah, ya. Karena saya tidak mau saudara saya dikte dia, saya list dia, dan dia melakukan kebenaran Allah, gak bagus. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tapi dengan panggilan Tuhan yang luar biasa, Yohanes 6 ayat 44, dia yang merindukan sendiri supaya mau dibaptis. Dan saya bersyukur untuk hal itu, sehingga saya yakin dan percaya pagi hari itu sangat luar biasa, saudara. Yang sebenarnya mau hujan, tapi hujan tidak turun. Selesai dibaptis, baru hujan itu turun. Dan itu suatu tanda bahwa saudara, malaikat yang ada di sorga, beribu-ribu malaikat yang ada di sorga bertepuk tangan. Karena Markus 8 ayat 36, satu jiwa yang bertobat demi Tuhan itu melebihi seluruh kekayaan yang ada di muka bumi. Kemudian tadi untuk hambanya Ibu Teresia, saya percaya ini adalah rencana Tuhan bagi kehidupan hambanya, ya. Karena Ayub pasal 5 ayat 18, dia yang melukai, dia mulai mengobat. Tidak mudah saudara untuk mengalami duka cita yang seperti demikian. Tapi Anda dan saya diingatkan, itulah kematian. Kematian itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian. Tapi perlu kita pahami bahwa kematian manusia itu telah diurut, ya. Jadi kalau kematian manusia itu telah diurut, Tuhan mempunyai timing kapan hal itu terjadi. Itulah sebabnya mari kita di hari-hari terakhir ini betul-betul mempersiapkan hidup kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan dan memberikan selalu kontribusi yang terbaik bagi kepujian kemuliaan bagi Tuhan. Ada yang lain? Oke, Tuhan berkati. Kalau ada jemaat yang lain yang mendapatkan pernyataan Tuhan, saya minta untuk saudara bisa share di grup dan saya akan menjelaskan akan hal itu. Dan hari ini saya wakili keluarga, diminta itu hari orang tua Ibu Ani Jaya dan Pak Hendrik, Ibu Katrin,
mereka mengundang kita semua untuk jemaat, ya, dan saya juga sebagai gembala sidang dalam pernikahan saudara mujizat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021, di mana mengundang seluruh jemaat. Ini ada undangannya, seluruh jemaat untuk bisa hadir di dalam ibadah pemberkatan nikah. Jadi ibadah pemberkatan nikah akan dilaksanakan di Max One Hotel, Jalan Pakuawan, pukul 16.00, dan setelah itu di tempat yang sama akan dilanjutkan acara resepsi pukul 19.00 ya. Itulah sebabnya saya harapkan jemaat yang punya waktu dan kesempatan untuk bisa hadir. Dan dari tempat ini juga saya mohon izin kepada orang tua saya, Pak Samuel, sebagai orang yang dituakan, dan para orang tua saya dan juga pengurus dan jemaat yang ada, saya minta izin untuk bisa mengikuti dari acara daripada saudara mujizat, ya, karena dipercayakan keluarga untuk bisa mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih dalam acara itu, dan itu adalah tugas pelayanan sebagai seorang gembala. Jadi kalau Tuhan kendaki, minggu depan saya sudah bertolak ke Makassar, sehingga semua pelayanan nanti akan di-cover oleh Ibu Gembala dan juga jemaat-jemaat yang sudah tertuang dalam roster. Sehingga untuk hari Sabtu dan hari Minggu saya belum menuliskan dalam roster itu siapa yang melayani, karena saudara saya jujur, saya juga berdoa kepada Tuhan, siapa di antara kami yang harus berangkat, ya. Dan ternyata Tuhan izinkan untuk saya berangkat, berarti istri saya yang harus menghandle. Jadi tidak boleh ada dua orang yang keluar, kecuali kalau ada acara-acara organisasi yang memang membutuhkan Pak Gembala dan Ibu Gembala untuk harus hadir, maka saya harapkan pengertian jemaat untuk hal itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini, itu pelayanan berjalan, dan juga kegiatan-kegiatan jemaat sebagai gembala sidang saya harus juga hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban yang bisa dinyatakan. Jadi saya harapkan Sabtu Minggu nanti di-cover oleh Ibu Gembala, dan setelah itu nanti minggu berikutnya pada minggu kedua bulan Juli sudah ada roster kegiatan kita. Dan saya harapkan ada beberapa jemaat yang saya bisa masukkan di dalam singers, seperti tadi arahan nubuatan dan juga arahan firman Allah, bahwa kita dipakai menjadi alat untuk melayani Tuhan. Jadi untuk bulan Juli ada beberapa jemaat yang saya akan masukkan mereka ke singers, dan saya harapkan mereka bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Yai. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita sampaikan untuk pengumuman untuk kegiatan kita dalam sepekan, di mana hari Selasa ibadah rumah tangga di tempat Bapak Hans, Tung Lider, Pendeta Mundur, Pegawai Irman, Bapak Pendeta Jendaud. Kemudian hari Kamis ibadah kepenuhan Kudus nanti dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Jendaud. Hari Sabtu seperti biasa ibadah puasa, kemudian hari Minggu ibadah umum di roster di Hotel Francisco. Kemudian Ibu Eni pemain musik dari Francisca. Kemudian singersnya nanti Bapak Victor, seledarnya Bapak Antonas. Jika ada perubahan nanti akan dihubungi di WA Group dan nanti dikoordinasikan oleh yang lain. Itulah kegiatan kita sepekan, dan puji Tuhan kalau hari ini kita boleh di tempat ini memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita berakhir ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita kasih pujian bagi Dia segala pujian, dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Gembala untuk membawa kita dalam doa. Terima kasih.
sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai anak-anak-Mu yang akan bertolak pulang dari tempat ini. Jauhkan roh maut, kecelakaan iblis setan, tibakan mereka dengan selamat. Yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga lindungi sertai. Dan seluruh hidup kami hari yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik hari ini hingga rekal fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kami kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.